Bermain dan anak itu sangat dekat sekali ya. Jadi setiap anak kita tahu mereka senang sekali bermain, bahkan menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain. Bermain itu bukan merupakan tujuan, hanya menjadi sarana dan nanti menjadi jembatan untuk anak menuju pendidikan yang formal. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia Jaya. Salam sahabat Ikat Paudi dimanapun berada. Hari ini saya Isi Gusman hadir lagi di acara Ngopi, yaitu Ngobrol Pintar bersama Ikat Paudi. Nah, kita sudah ketahui bahwa topik-topik tentang dunia anak itu sungguh menarik dan terutama terkait dengan pendidikan. Hari ini saya didampingi oleh mitra saya dan juga sahabat saya, yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter PAUD Indonesia, Bapak Dr. Sukiman MPD. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bunda Yesi. Nah, Pak Ketum, kita mulai saja ya. Kalau nggak salah, Pak Ketum kan juga sudah punya cucu ya, Pak? Sudah. Senang ya, Pak ya? Alhamdulillah ya. Jadi peran mendidik cucu atau anak itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh orang tua dan juga oleh kakek dan neneknya gitu. Baik, Pak, kita temanya hari ini bermain dan anak. Kita semua tahu setiap anak itu suka bermain, ya nggak, Pak? Betul. Ya, semua orang suka bermain. Saya juga punya cucu, Pak. Nah, tapi sebelum sebenarnya kita harus tahu lebih jauh lagi, sebenarnya bermain itu tuh bagaimana sih? Apakah ada nilai pendidikannya, nilai belajarnya, atau bagaimana? Atau bagaimana menciptakan suasana bermain yang mempunyai makna yang mendalam, yang lebih bisa bermanfaat? Karena itu saya mau bertanya sama Bapak, kenapa ya anak itu perlu untuk bermain, Pak? Iya. Budaya sih bahwa bermain dan anak itu sangat dekat sekali ya. Jadi setiap anak kita tahu mereka senang sekali bermain, bahkan menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain. Terlebih dari itu adalah bahwa bermain itu merupakan insting juga bagi anak. Ketika dia baru dilahirkan pun itu insting itu sudah ada. Mereka bermain-main dengan mengisap jempol ataupun bermain yang lain tanpa diajari. Demikian juga ini terjadi di dunia binatang. Kalau kita lihat ya, binatang-binatang kecil seperti misalnya yang di lingkungan kita, ada kucing ya, ada anjing, ada juga kita lihat itu seperti harimau dan sebagainya. Mereka bermain-main ketika kecil ya menuju kedewasaannya. Yeah. Jadi ini merupakan insting agar mereka itu mampu menuju kedewasaan, memiliki keterampilan-keterampilan sebagaimana ketika orang tua si binatang ini dewasa. Demikian juga untuk anak, dan itulah juga para ahli pendidikan kemudian memanfaatkan bermain ini untuk media pendidikan. Oh, menarik sekali ya, Pak ya. Jadi kalau kita bilang, jadi bermain itu melalui bermainlah anak itu bisa juga belajar ya, salah satunya. Jadi kalau kita jelaskan lebih lanjut, Pak, pengertian bermainnya itu apa sih, Pak, sebenarnya? Iya. Dalam hal ini bermain itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri sendiri ya, yang di sana anak itu mencari kesenangan ya. Jadi mencari kesenangan dan tidak terlampau mempedulikan hasil akhir. Jadi proses yang lebih dinikmati agar dia senang, kemudian dia bisa memilih mainannya ya dengan bebas tanpa ada paksaan dari pihak luar. Ya, saya lihat nih di depan kita nih banyak permainan-permainan nih, Pak. Nih Bapak gimana nih, Pak, dimanfaatkan buat sama cucu, Pak? Lucu-lucu sekali. Ya. Ada yang dari balok. Ya. Jadi kalau permainan-permainan semacam ini sudah merupakan alat permainan edukatif. Jadi oleh ahli pendidikan ini sudah dimodifikasi ya sedemikian rupa untuk kebutuhan bermain. Ya. Tetapi sesungguhnya bermain secara alami itu banyak tersedia di alam ya, apapun, bahkan di dalam diri kita, di tubuh kita ini juga banyak sekali alat permainan. Ini yang tersedia ini adalah alat permainan edukatif atau disingkat APE. Ini punya tujuan-tujuan tertentu agar ketika anak memainkannya itu ada arah tujuan pendidikan yang hendak dicapai itu.
Jadi seperti ketika saya masih kecil ya Pak, kalau hujan itu kita juga suka bermain-main di hujan dengan itu apa daun pisang gitu misalnya. Betul. Atau kita bermain-main apa Pak yang namanya congklak itu ya Pak. Ya, Kira-kira. bahkan juga bermain lumpur, misalnya Iya, ketika hujan, benar, bermain hujan-hujanan itu betul. sendiri. Benar. Ya. Jadi anak-anak tuh nggak boleh takut untuk bermain kotor, asal Ya. sesudahnya mencuci tangan supaya nanti ketika dewasanya dia tidak takut untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor ya Pak ya. Betul. Nah sekarang gini Pak, kan kita nih berhadapan dengan sahabat-sahabat Ikat Paudi ini, ada yang guru, ada yang orang tua, ada yang apa ya masyarakat umum, ada yang juga para praktisi gitu ya Pak ya. Dan kita tahu semua di sana mengikuti acara-acara kita Pak. Karena itu kira-kira bagaimana ya Pak untuk melihat ciri-ciri bermain itu seperti apa? Ciri-ciri bermain yang bermanfaat bisa nggak Pak kalau di-share Pak ilmunya? Ya, ciri-ciri bermain sebenarnya banyak ya, Bunda Yesi ya, tetapi paling tidak ada 5 yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu dilakukan berdasarkan motivasi dari dalam diri anak ya. Kemudian yang kedua diwarnai dengan perasaan senang. Sebentar, Ya. maksud motivasi itu adalah kesukaan dari Dorongannya anak-anak itu jadi bukan karena diperintah oleh pihak Jadi luar. misalnya dia suka main olahraga, kasih Iya. permainan bisa dengan bola Iya, gitu. iya, Oke. iya. Kemudian yang kedua tadi diwarnai oleh perasaan senang ya, gembira. Kemudian yang ketiga bersifat fleksibel, tidak harus selesai. Jadi dia kapan dia bosan, dia merasa ini dia usai, atau mungkin dia beralih ke mainan lain. Itu namanya permainan itu tidak masalah. Dan yang keempat adalah mementingkan prosesnya daripada hasil. Jadi Ya. proses lebih penting ya. Lebih dari penting hasil. ya. Ya tadi rasa senang tadi, walaupun terkadang hasil juga diharapkan, Iya. tetapi itu tidak menjadi hal yang utama. Dan yang terakhir kelima adalah bahwa ada kebebasan untuk memilih. Itulah bermain. Oh, jadi benar juga ya sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya Iya, Pak ya, bebas iya. memilih. Jadi anak menjadi lebih bahagia karena ketika anak itu bahagia akan lebih mudah untuk menyerap ilmu-ilmu. Nah, terus lagi ya Pak ya. Ya. Karena kalau gitu ya Pak ya manfaatnya dan tujuannya bermain itu apa tuh Pak? Ya, ini juga manfaatnya banyak sekali ya, apalagi nanti dalam setting pendidikan. Tapi setidaknya di sini ada 3 yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah sebagai sarana rekreasi ya, rekreatif bagi anak ya. Tadi dengan rasa senang. Bahkan orang dewasa pun bermain juga senang ya. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan sebagai sarana menuju pendidikan secara formal bagi anak ini ya. Jadi awalnya itu melalui informal tadi dengan bermain, kemudian secara bertahap akhirnya dia siap untuk mengikuti pendidikan secara formal. Dan yang ketiga ini adalah dapat menjadi jembatan menuju proses belajar berikutnya ya di sekolah nanti yang penuh dengan aturan-aturan yang formal. Demikian. Oh gitu Pak ya, jadi manfaatnya banyak sekali ya Pak. Saya juga sangat senang sekali kalau kita tuh harus menjaga juga ya Pak. Kadang-kadang kalau sebagai nenek dan kakek harus menjaga, kadang-kadang dikatakan kita lebih memanjakan daripada terhadap anak kita sendiri. Itu juga harus dijaga. Ya. Kira-kira permainan-permainan apa ya Pak yang bisa dia lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang murah, yang tidak mahal? Karena sekarang kan APE kadang-kadang harganya luar biasa ya Pak. Ya. Kira-kira Bapak ada saran nggak? Kira-kira permainan yang bisa dilakukan di rumah dengan barang apa adanya? Ya banyak sekali Bunda Yesi ya, di rumah ada kursi, ada meja dan sebagainya ya. Itu bahkan juga di lingkungan ya yang sekarang kita sering sebut sebagai loose pad ya. Itu banyak bisa digunakan untuk alat bermain. Untuk yang di dalam rumah misalnya perabotan rumah, kursi, itu bagi anak bisa difungsikan menjadi mobil-mobilan atau kereta-keretaan sesuai dengan imajinasi anak. Juga misalnya piring-piring dan sebagainya, kadang alat dapur itu bisa dijadikan untuk alat musik dan sebagainya. Panci gitu ya Panci, Pak ya, ya. bekas botol aqua kosong. Betul. Bahkan juga ketika ibunya sedang di dapur misalnya sedang memasak, itu anak bisa terlibat di sana, ikut bantu ya, tentu bisa diarahkan dengan pisau yang tidak terlalu tajam, yang tidak membahayakan anak. Kemudian mungkin dengan ketimun atau apa ya yang mudah dipotong ya. Kemudian anak membantu. Seru sekali. Ini juga bisa sebagai, kan tadi makna bermainnya dapat dia. Sementara dia sebenarnya membantu ibunya juga gitu. Demikian. Jadi dia juga seru sekali ya Pak. Saya jadi ingat masih kecil lu ikut sama ibu saya bikin ini kue. Jadi Ya. kita ikut menggulung tepungnya, blender Ya. tepung, terus Ya. masukin ke cetakan-cetakan. Itu Ya. seru sekali. Jadi ada bondingnya juga ya sama Betul. ibunya ya.
Aduh seru banget. Oke Pak, kita minum dulu Pak sambil kita ngobrol lagi lebih lanjut nantinya. Mari kita minum dulu ya. Gimana Pak, kopinya enak nggak? Oh, enak. Iya. Enak nih ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Tapi ngobrolnya juga ngopinya juga ngobrol pintar ya. Oke, lebih lanjut lagi ya Pak ya. Jadi Pak, tadi Bapak udah cerita panjang lebar tentang bermain, tapi saya jadi bertanya, apakah di PAUD itu bermain itu menjadi tujuan atau gimana sih Pak? Mohon maaf ya Pak ya, kita kan ingin berbagi dengan teman-teman, jadi benar-benar supaya teman-teman, sahabat-sahabat Ikat PAUD ini lebih jelas lagi. Apakah bermain itu merupakan tujuan Pak di PAUD? Bukan tujuan ya, karena PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Jadi tujuan pendidikan dimanapun levelnya itu adalah adanya proses belajar. Sedangkan bermain ini merupakan sarananya supaya terjadi proses belajar khususnya untuk anak usia dini. Media jadi ya Media Pak ya? Jadi media, sarana, alat atau juga bisa dikatakan kendaraannya supaya terjadi proses belajar pada anak. Oh begitu ya. Kalau begitu Pak, jadi gimana ya? Apakah sebaiknya tuh kegiatan bermain dan belajar itu dibuat terpisah atau bersamaan, atau memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain? Nah ini sering ada orang yang mengistilahkan anak belajar sambil bermain. Kata-kata sambil ini seakan-akan ini dua kegiatan yang berbeda, terpisah. Padahal mesti Seperti melalui kita ya. ngobrol sambil ngopi. Oh. Ini kan dua kegiatan. Harusnya Padahal gimana? bagi anak itu antara bermainnya dengan belajarnya satu kegiatan. Nah oleh karena itu ini tantangannya juga bagi para guru, para orang tua, bagaimana men-setting kegiatan bermain ini supaya punya nilai-nilai pendidikan. Jadi seperti tadi alat permainan edukatif dan sebagainya, ini adalah sebuah alat supaya anak bermainnya itu punya nilai pendidikan, bukan sekedar artinya bermain-main yang tanpa makna. Jadi sekali lagi menyatu, dan saya lebih menggunakan istilah belajar melalui bermain. Emang itu istilahnya benar, melalui bermain. Melalui bermain, karena itu kegiatannya satu, bukan dua kegiatan. Demikian Bu Oh Daisy. gitu ya. Oke, jadi kalau di sini mungkin ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke PAUD gitu ya Pak. Kira-kira untuk memilih PAUD yang baik itu bagaimana Pak? Apakah yang kegiatannya sepenuhnya bermain, atau yang bagaimana kurikulumnya itu? Supaya mereka menjadi punya acuan nih Pak. Iya. Gimana Pak? Ya Bu Daisy, ini agak panjang ya jawabannya. Nggak apa-apa Pak, kita punya waktu. Ya, jadi sebetulnya pendidikan, kalau kita kembali ke belakang ya tentang sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan awal itu adalah transfer pengetahuan, transfer istilahnya keterampilan. Jadi pada saat itu sifatnya informal, seseorang yang dinilai punya keterampilan atau kemampuan lebih, kemudian anak tetangganya atau saudaranya minta supaya dia dididik gitu ya. Kemudian berkembang, akhirnya menjadi melembaga, semakin banyak anak yang ikut, akhirnya melembaga menjadi semacam sekolah seperti itu, sehingga perlu ada kurikulum dan sebagainya. Kemudian seiring dengan kebutuhan perkembangan teknologi yang semakin kompleks ini, ternyata hasil temuan, terutama khusus terkait dengan perkembangan ilmu perkembangan otak, gitu ya. Setelah scan otak itu ditemukan, itu bergeser fungsi pendidikan, jadi bukan sekedar sebagai alih transfer pengetahuan, tapi bagaimana menyiapkan manusia yang nantinya akan dewasa, akan menggantikan generasi sebelumnya itu, memiliki kemampuan otak yang lebih dari generasi sebelumnya, sehingga dia mampu mencerna, mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih kompleks gitu. Nah inilah sehingga muncullah perlunya ada pendidikan anak usia dini, karena para ahli mengatakan bahwa usia dini adalah masa emas perkembangan. Di situ fungsi usia dini sebetulnya tidak menonjol untuk transfer pengetahuan, tidak, tapi lebih kepada membangun karakternya, kemudian mengembangkan kecerdasannya, dan juga pembiasaan-pembiasaan lain yang positif yang nantinya akan digunakan ketika dia beranjak ke jenjang sekolah secara formal, yang itu akan menerima ilmu-ilmu pengetahuan dari para gurunya ya. Dan kedepannya tentu harapannya dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks ini, anak ini siap untuk mengembangkan lebih lanjut sehingga dunia ini lebih berkemajuan. Itu secara luasnya. Keseluruhan ya, luar biasa sekali Pak ya. Ya karena itu ya Pak, kita nih berharap ya, kenapa sih kita IKAT PAUDI ini sangat semangat sekali untuk menyebarkan, berbagi apa yang kita tahu ya Pak ya. Karena anak usia dini ini sangat penting. Kita sebut juga golden age, di mana disinilah yang perkembangan otak sangat maksimal. Tadi kan Bapak juga mengatakan kognitif dan lain-lain, dan tentang otak sangat maksimal, sehingga kita benar-benar harus menjaga agar masa-masa ini tidak terlewatkan. Jadi siapa saja harus tahu ya Pak. Nah karena itu kita ingin tahu lebih banyak lagi ya Pak ya. Terus lalu kalau mengenai kegiatan bermain ya Pak ya, apakah kegiatan tertentu tuh yang masih bisa disebut bermain, seperti apa tuh Pak? Ini disebut bermain, ini tidak bermain, atau bagaimana? Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, terkait dengan ciri-ciri bermain tadi. Oh, kembali ke situ sama ya ciri-cirinya. Sama ya, jadi sepanjang itu adalah ciri-cirinya mengarah ke sana, maka itulah bermain. Nah ini tadi karena bermain itu bukan merupakan tujuan, hanya menjadi sarana dan nanti menjadi jembatan untuk anak menuju pendidikan yang formal gitu ya. Sehingga berangsur-angsur itu bermainnya ditarik ya, tetapi esensi bermainnya dipertahankan, terutama untuk di SD kelas awal. Jadi yang ditarik apanya Pak? Bermain, katakanlah istilah bermain, real bermain, itu mulai dikurangi persentasinya. Tapi maknanya seperti anak bergembira, anak boleh memilih ya. Kemudian tidak ada paksaan juga, belum ada target-target yang harus dia selesaikan dan sebagainya, seperti pendidikan pada kelanjutannya, itu mulai diterapkan ya, terutama di SD kelas awal itu, sehingga nantinya anak baru akhirnya siap menerima pendidikan formal yang tanpa diembel-embeli dengan bermain. Nah itulah harapannya. Nah, sahabat-sahabat IKAT PAUDI, kita bolak-balik hari ini dengan Pak Kutub mendengarkan kata-kata bermain, bermain, dan bermain. Betapa pentingnya bermain bagi seorang anak. Kadang-kadang saya prihatin Pak, kadang-kadang mendengar keluhan dari orang tua, dari guru PAUD yang orang tuanya itu mengatakan, kok di PAUD kerjanya main aja sih, kapan belajarnya? Nah, apalagi mereka takut anaknya tidak siap ketika masuk ke SD. Menurut Bapak gimana tentang ini? Nah ini dia, memang betul seperti itu ya. Jadi ketika anak yang belum siap tadi ya, yang harusnya dia harus masih kental bermain, kemudian ditarik kemudian dengan sekolah yang sifatnya klasikal, skolastik, inilah menjadi bahaya. Ketika anak di drill ya, sekedar misalnya di PAUD itu hanya sekedar untuk menebalkan huruf, menyambung titik-titik, mewarnai itu ya, bukan tidak ada manfaat, tapi manfaatnya sangat kecil dibandingkan dengan anak itu eksplor bebas bermain gitu. Jadi di sini kembali lagi tadi mengenai tujuan pendidikan, di sini baru mempersiapkan anak menuju pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan formal. Jangan dulu dibebani dengan beban-beban akademik ya tadi ya. Anak dituntut harus segera bisa membaca, menulis dan sebagainya. Boleh kita punya arah ya supaya anak di usia dini ini mulai tertarik dengan baca tulis ya. Tetapi tidak dengan pola-pola drilling, pola-pola paksaan tadi. Yang ini tentu menciderai makna bermain. Tapi dengan pola-pola bermain tadi ya, misalnya main pledo, main cat jari, main itu yang akhirnya juga motorik halusnya terbangun. Dan akhirnya anak itu menjadi menggunting ya, itu penting tapi sekali. Tapi untuk anak-anak loh, bukan gunting dewasa ya. Ya, dan itu bagus sekali ya, coret-coret bebas ya, coret-coret bebas itu penting sekali. Ingat untuk mengembangkan. Saya tuh belum bisa juga gambar, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, lama-lama dia akan mewarnai, dia tidak akan coret-coret begitu saja. Lama-lama coretan itu berpola. Nah, ketika berpola akhirnya dia bisa memaknai ini gambar apa, ini maksudnya apa, imajinasinya berkembang. Dan disitulah fungsi dari pendidikan anak usia dini yang kita sebut sebagai stimulasi. Iya, aduh, luar biasa sekali. Kita break dulu sambil kita lagi-lagi teman-teman bertemu di acara Ngopi IKAT PAUDI. Ngobrol Pintar. Sahabat-sahabat IKAT PAUDI,
Senang ya dengerin Pak Ketum saya biasa panggilnya Pak Ketum sih ya, pada Pak Sukiman sebenarnya. Bercerita yang bermain, saya juga jadi ingat masa-masa kecil, suka bermain dengan saudara-saudara saya ya Pak ya. Bahkan juga belajar berenang tuh termasuk bermain juga ya Pak ya. Betul, ya. Itu kan gerak ya, gerakan ya. kita penting banget untuk Dan motorik manfaatnya kita. banyak sekali itu. Iya. Ya. Nah, teman-teman, yuk lebih dalam lagi kita memahamin tentang bermain. Tadi kita udah bicara tentang ciri-ciri ya Pak. Nah, sekarang jenis-jenis bermain tuh ada apa aja sih Pak? Ya, Bunda Yesi ya, ini kalau bicara jenis-jenis bermain, ini sudah masuk ke ranahnya pendidikan guru ini. Oh ya, Jadi, tapi nggak apa-apa lah, ada penonton kita kan juga ada yang guru. Iya, betul. Orang tua juga boleh lah Pak belajar. Ya, jadi ada seorang pakar namanya Sarah Smilansky, ini yang membagi jenis bermain itu menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah bermain sensori motor. Dan yang kedua bermain peran. Ini sebenarnya ada peran makro, ada peran mikro, kemudian bermain pembangunan atau konstruktif. Ya. Kemudian yang keempat adalah bermain dengan aturan. Nah, ini semua harus dijabarkan Pak satu-satu. Bapak ada waktu kan? Tolong dong Pak, jelaskan satu-satu dari semua 4 ini seperti apa. Baik, terima kasih para ayah, bunda, dan terutama para guru-guru ya. Ini ada 4 tadi. Yang pertama adalah bermain sensori motor tadi ya. Jadi namanya juga sensori motor, sehingga anak usia dini terutama ini belajarnya ini menggunakan panca inderanya dan juga motoriknya. Dia bergerak ke sana kemari. Dia mengenali ya, ketika dia mengenali benda baru, dia melihat-lihat, dia mungkin membunyikan benda itu, dan sebagainya. Ini masuk bagian dari sensori motor. Atau ketika anak-anak eksplorasi ya terhadap jari-jari ini ya Pak ya, macam-macam ya. Jadi eksplorasi terhadap alat mainan yang ada itu. Dan biasanya di usia-usia awal, di usia batita ya atau toddler itu anak sangat kental dengan bermain sensori motor. Dan ini terus berkembang, terus berlanjut sebetulnya sampai anak usia 5-6 tahun juga masih sensori motor itu. Ini memang perlu dituntaskan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bermain peran. Ini tadi bermain peran itu kita sudah lazim ya dengar. Ini kesukaan saya nih Pak. Iya. Gimana Pak? Jadi peran ini ada peran mikro, ada peran makro. Peran mikro ini ketika anak berperan sebagai dalang. Jadi memperlakukan barang-barang misalnya sebagai sesuatu. Ya anak apapun ya, kadang-kadang ini dijadikan apa, ini dijadikan apa, dia sebagai dalangnya. Itu peran mikro. Sedangkan peran makro itu ketika anak menjadikan dirinya menjadi sesuatu. Misalnya dia ingin jadi dokter, dia dengan mungkin perangkat seadanya ya, apakah stetoskop ataupun apa, kemudian dia berperan sebagai dokter. Jadi polisi mungkin dengan topi polisi dia sudah seakan-akan dia sebagai polisi dan lain-lain. Itu adalah peran makro. Ini sangat penting sekali karena di situ akan terbangun imajinasi, akan terbangun kreativitas anak, kemampuan komunikasi ya ketika itu dia bersama teman. Tapi main peran ini sesungguhnya bagi anak juga bisa sendiri. Ya, kita sering lihat ya anak-anak berbicara sendiri. Sungguhnya dia sedang mengeluarkan imajinasinya, mungkin sedang memerankan tertentu, tapi karena tidak ada teman lain, dia bicara sendiri. Ini tidak masalah bagi anak itu. Kemudian yang berikutnya adalah bermain pembangunan atau konstruktif ya. Nah ini jangan kita berpikir seakan-akan pembangunan membangun gedung dan sebagainya ya. Nah ini dengan balok-balok ini merupakan bagian juga dari main pembangunan. Tapi sesungguhnya main pembangunan ini ada yang sifat cair ya. Yang cair itu adalah fleksibel sekali. Nanti saya akan jelaskan. Juga ada sifat terstruktur yang sudah ada pola-polanya sehingga terbatas ya. Dan yang paling struktur Bunda Yesi itu adalah puzzle ya. Karena puzzle itu, main puzzle itu hanya satu jawaban ya, tidak ada jawaban lain ya, benar atau salah saja. Sementara kalau kita bermain balok ini bisa bermacam-macam ya walaupun terbatas. Ini semi terstruktur lah ya. Tapi kategorinya masih kategori terstruktur. Yang paling cair apa? Main Play-Doh misalnya. Bahkan termasuk menggambar, melukis ya, dengan cat air, dengan pensil menggores, ini masuk kategori bermain pembangunan. Dan ini sifat yang paling cair, karena dia bisa berimajinasi menggoreskan
tadi cat airnya atau penanya ataupun pensilnya terserah dia, ya. Itu masuk ke yang main pembangunan sifat cair, ya. Tadi yang struktur sudah, ya, dan yang terakhir adalah main dengan aturan. Nah, ini untuk bermain dengan aturan untuk anak usia 0-6 tahun itu masih cukup sulit. Ya, cukup sulit, dan kecuali aturan-aturan yang sangat-sangat sederhana. Jadi secara umum untuk bermain dengan aturan ini adalah untuk anak di atas usia 6 tahun, ya, sampai usia dewasa, ya. Misalnya main bola, main voli itu kan sudah semakin kompleks aturannya. Itu belum bisa itu untuk dipaksakan kepada anak-anak yang masih usia dini tadi. Demikian Bunda Desi. Waduh, menarik sekali ya, jadi dibagi-bagi ya Pak ya. Saya juga mau nambahkan Pak, kalau buat saya pribadi, bermain peran itu punya kenangan pribadi Pak. Jadi sejak masih kecil tuh saya secara natural suka sekali bermain peran. Bermain apa namanya tuh ibu-ibuan, bermain jual-jualan, bermain yang apa saja, sehingga oleh saudara saya seorang psikolog ditemukan dia dimasukin ke teater. Ya. Nah, disitulah ketika saya masuk teater anak-anak lebih mendalami, dan ternyata memang saya punya, mungkin dianggapnya punya sedikit talenta lah di situ. Alhamdulillah pemberian Tuhan. Jadi sebetulnya dengan begitu kita bisa mendeteksi sebenarnya ya, dengan bermain ini kira-kira anak kita tuh akan kemana arahnya. Bakat minatnya bisa. Setuju nggak Pak? Ya. Gimana menurut Bapak hal itu? Walaupun terkait bakat minat, termasuk juga cita-cita, ya, kita biarkan mereka berimajinasi, berkeinginan, ya. Nanti seiring dengan perkembangan dia akan ada perubahan. Walaupun ada juga sebagian yang kemudian menetap menjadi cita-cita yang terus berlanjut. Tapi saya secara pribadi membiarkan cucu-cucu misalnya, anak-anak itu biarkan dia punya imajinasi, keinginan untuk ingin jadi apa. Nanti seiring dengan pengalaman dia akan, oh saya nggak mau lagi lah, saya inginnya ini. Sebagai contoh misalnya, saya dulu mengagumi sekali ketika kecil, ya, melihat sopir truk, ya, dengan dia pakai kalungan handuk, ya, mobilnya besar gitu, ya. Ini bagi anak laki-laki, ya, dia turun dari mobil truk yang besar itu, wow, gagah sekali ini sopir truk gitu kan. Mobilnya gede gitu. Ya, mobilnya besar, dan ini seiring dengan pengalaman akhirnya kan bergeser lagi kan, tidak lagi itu menjadi cita-cita gitu. Benar. Ingat anak saya pertama, yang kedua Pak, dulu suka binatang sekali sampai pingin punya rumah di atas pohon. Iya. Dan Bunda Yesi, tadi ada 4 ya, tapi saya batasi 3 saja tadi yang bermain dengan aturan itu kita pisahkan karena ini bukan untuk anak usia dini. Yang 3 jenis main tadi, ada sensori motor, ada main peran, ada main pembangunan. Ini di PAUD dan anak-anak termasuk di rumah, itu sebaliknya ini ketemu semua. Jadi ini bukan permainan yang hari ini kita main pembangunan dulu. Kemudian besok main peran, besoknya main aturan, sensor motor misalnya, tidak seperti itu. Jadi anak misalnya dia ya dengan membangun, ya, ini kalau sensor motor selalu terlibat, ya, dia dengan meraba-raba, dia dengan memperhatikan, kemudian ini mau ditaruh di mana dan sebagainya. Akhirnya dia berhasil membangun sesuatu. Setelah membangun sesuatu, kemudian dia ketika membangun dia sudah mulai punya ide ini apa, ya. Tadi ya, berarti main sensori motor dan main pembangunannya sudah dapat tadi. Kemudian ujungnya dia bermain peran dengan apa yang dibangun. Ini rumah aku kamarnya di sini, ini rumah ayah di sana, aku suka ketemu di sini dan sebagainya. Itu sudah jadi bagian dari main peran. Mix ya, dicampur ya Pak ya. Ini jadi mutu PAUD ini ketika anak itu setiap hari, setiap saat, ya, di sekolah itu mengalami 3 jenis main tadi. Ada unsur sensori motornya, ada unsur main pembangunannya, dan ada unsur main perannya di sini. Jadi ingat cucu saya, ayo Oci main sama aku. Kita harus naik pun harus mau bermain. Aduh luar biasa Pak, pengen ngobrol lebih jauh lagi, cuman karena waktu juga sudah sampai pada ujungnya. Mudah-mudahan bisa sambung lagi. Nanti bisa di episode lain kita Bapak sharing lagi dong Pak, ilmu yang bagus-bagus buat kita semua. Nah, sahabat-sahabat Ikat Paudi, dimanapun berada, kita sudah pada ujung daripada pertemuan kita kali ini, dan di acara Ngopi atau Ngobrol Pintar ini akan terus diadakan dari waktu ke waktu. Jadi jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Bapak mengucapkan salam. Ya, terima kasih sahabat Ikat Paudi, ya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya, ya. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan, diskusi ngobrol pintar tadi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dah. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbahati untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.